Selamat datang di Potildai, nge-podcast Tilai Dai. Selamat datang di Potildai edisi pertama. Kenalin nama gue Windo. Di Potildai, gue mau banyak bercerita, mau sharing-sharingin. Kita bawa santai aja, nggak usah pada stres, ya kan. Yang penting lo orang pada dengerin podcast ini, dapat ilmu, dapat pengetahuan, bisa berbagi, jangan stres, dan terus bahagia. Kenapa? Meskipun kita di masa pandemi ini, kita mesti yakin bahwa satu, pandemi ini akan segera berakhir. Yang kedua, kita bisa menjadikan diri kita lebih produktif dengan memanfaatkan waktu-waktu yang ada di zaman pandemi COVID-19 ini. Pada semangat semua para pendengar-pendengarku sekalian. Nah, Potildai desainnya adalah sebenarnya gue juga pengen curhat ataupun pengen bercita-cita dengan sharingin tentang banyak hal. Mulai dari kehidupan. Kehidupan tuh ada banyak macam. Ada love life, ada personal life, kemudian juga ada kehidupan keluarga, sampai ke bisnis. Nah, siapa tahu buat para teman-teman atau para pendengar gue yang pengen buka bisnis atau pengen main di instrumen keuangan, nanti gue janji bakal gue bikinin di edisi-edisi berikutnya. Mudah-mudahan bisa pada suka dan pada mendapatkan feedback yang positif dari para pendengar-pendengar gue. Podcast kali ini ataupun Potildai edisi kali ini gue mau bahas soal pendidikan. Pernah nggak sih dari pendengar-pendengar gue ini terbesit, guys, kira-kira ini pendidikan penting atau enggak ya? Ini udah zaman 2020, ini udah tahun 2020, di zaman era milenial ini gue mau ngapain nih kira-kira ya gitu. Apakah masih penting nggak buat pendidikan, ngambil S1, S2, lulus SMA dan sebagainya. Kenapa? Kayak gue lihat sekarang ini generasi milenial tuh lebih suka menjadi content creator buat YouTube, buat podcast, atau apapun itulah. Yang punya ide-ide gila, ide-ide brilian yang menurut gue tuh wow, keren banget. Nah, tapi gue cuma mau remind, menurut pandangan pribadi gue adalah, pendidikan tuh penting nggak penting. Tapi dulu nih, kalau gue boleh sharing, itu penting banget. Kenapa? Gue mau cerita dikit ya. Zaman gue tahun 2000-an gue masuk SMA, itu gue diambang apa ya, percecokan gitu sama ibu gue. Kebetulan almarhum bokap gue udah nggak ada di tahun 98, jadi gue otomatis sering berkonsultasi atau berdiskusi sama mama gue, sama ibu gue. Waktu itu beliau menyarankan bahwa, Win, kenapa nggak lu masuk sains saja? Hitung-hitungan. Pasti lebih berhasil. Ya waktu itu sih gue nggak bisa ngomong apa-apa ya, karena gue nggak punya ilmu juga waktu itu, cuma iya-iya aja. Padahal gue sendiri, gue nggak suka hitung-hitungan. Gue lebih suka yang bersifat hafalan. Otomatis gue masih ke sosial. Tapi ibu gue lagi-lagi, karena beliau adalah dulu seorang guru, yang menuntut banyak men-sharingkan atau mengajarkan soal logika. Jadilah harusnya menurut beliau tuh yang paling bagus tuh adalah ilmu pengetahuan alam atau sains. Ya udahlah, gue sebagai anak yang baik, gue nggak mau durhaka, gue ambil ilmu pengetahuan alam. Tapi gue tetap nggak mau lepasin yang namanya ilmu pengetahuan sosial. Artinya gue tetap baca-baca buku psikologi, sejarah, dan sebagainya. Karena gue suka banget sama yang namanya hafal-hafalan ya. Sampai akuntansi menurut gue juga ngafalin tuh akuntansi. Untungnya, alhamdulillah tuh gue selama di sekolah SMA itu nggak jelek-jelek amat, tapi nggak bagus-bagus amat nilainya. Jadi ya so-so aja lah. Jadi tuh memang gue hitung-hitungan tuh nggak bagus tapi nggak jelek, hafal-hafalan gue dianggapnya bagus. Cuman karena gue masuk sains, otomatis hitung-hitungan lebih dipakai dibandingin hafal-hafalan. Jadi gue mesti pinter matematika, fisika, kimia tuh semuanya gue mesti ngerti. Ya alhamdulillah lah gue bisa lulus meskipun dengan nilai ya pas-pasan ya nggak. Nah kemudian waktu gue mau ambil kuliah pun nyokap tuh, ibu tuh selalu bilang begini, lu dari IPA. Kalau lu mau ngambil jurusan sosial, sayang. Padahal waktu itu gue bilang, Mam, anakmu ini pengennya sih kalau boleh masuk psikologi atau hukum. Oh kenapa dia tanya? Gue suka banget baca karakter orang. Kenapa? Karakter orang itu sulit sekali untuk dipelajari. Dia bilang, ngapain lu? Emang ada duitnya tuh? Itu simple banget ya, tahun 2002-an deh, 2002, 2003-an. Ya udah deh, mami maunya kemana? Teknik elektro deh. Bukan, waktu itu maksudnya teknik aja. Oh ya udah. Wah, gue pikir ribet juga nih. Gue juga kan waktu itu almarhum bokap nggak ada tahun 98, gue nggak punya duit. Gue bilang, duitnya juga pas-pasan aja nih. Ya udah deh, gue ambil teknik elektro aja deh di salah satu universitas swasta di Jakarta. Udah gue masuk, ternyata alhamdulillah gue bisa dapat cum laude sama in 3.5 years gue udah lulus. Kata emak gue, tuh apa gue bilang, lu tuh berbakat gitu loh. Meskipun dalam diri gue tetap apa ya, tetap ngebatin gitu. Meskipun gue dalam kalkulus, kalau di kuliah bukan hanya matematika, fisika, kimia lagi, tapi udah ada kalkulus, matek, matematika teknik, semua, gue banyak banget. Dan gue harus semua harus bisa tuh.
yang namanya hitung-hitungan, logikanya harus jalan. Ya untungnya alhamdulillah logika gue jalan, meskipun hitung-hitungan gue mungkin gak bagus-bagus amat. Lalu dia bilang gini, kalau lu kerja di kalau lu ambil jurusan teknik, banyak banget perusahaan-perusahaan yang mau terima. Apalagi nilai lu kumlat. Oke mam, gak masalah. Yang penting gue berusaha dengan baik sesuai dengan arahan orang tua gue. Otomatis insya Allah nanti bisa bagus gitu ya pikiran gue. Ya memang benar ternyata gue diterima kerjanya tuh cepat banget di salah satu bank swasta terbesar lah sampai saat ini. Nah tapi gue pikir gue dulu kalau boleh boleh apa? Boleh kalau boleh turn back time, gue pengen banget ambil jurusan sosial yang benar-benar gue sayangi, gue sukai, yaitu jurusan psikolog lah anggapnya. Kenapa? Gue tuh suka banget baca karakter orang. Karakter orang tuh susah banget untuk dipelajari, untuk diketahui ya. Mungkin banyak butuh bertahun untuk menguasai semua karakter yang orang miliki. Dan itu pasti sifatnya uncertainty tuh, nggak pasti. Sampai sekarang mungkin buat para pendengar gue pasti ada aja yang suka nongkrong di kafe sebelum corona, sebelum PSBB ada, nongkrong di kafe, nongkrong di Starbucks lah, nongkrong di mana, cuma duduk beli kopi satu, ambil rokok sebat, dia ngerokok, terus dia duduk cuma ngeliatin orang-orang lalu lalang. Nanti yang setuju ngacung nih, jangan ngacang, jadi ntar jorok nih. Ambil rokok, liatin orang lalu lalang tuh liatin orang-orang masuk keluar, ini siapa sih nih orang-orang ini nih? Kok pada nongkrong enak banget hidupnya ya, kayaknya gak ada kerjaan. Terus gaul sama temannya ketawa ke TV ya kan, kayak anak-anak Jakarta Selatan. Itu pasti ya, dan gue mulai menganalisa di situ. Oh ini tuh, oh ini orangnya narsis nih. Kenapa? Terus kalau foto-foto diambil kameranya, gue kira dia mau Bigo live. Nah, ternyata enggak, dia ternyata dia cuma mau selfie, dia IG live. Pikiran gue udah kemana-mana tuh, cewek. Tapi gue pikirnya udah kemana-mana. Maklum anak cowok di sendirian duduk di kafe ya begitulah. Jangan dicontoh, tapi ya bolehlah kalau sekali-kali memang udah gak ada kerjaan banget lo nongkrong nih. Nanti setelah koronces beres nih, lalu sejalan berjalan waktu, ya gue nggak bisa mencapai itu, nggak bisa mencapai menjalur pendidikan yang sesuai dengan apa yang gue mau, tapi mengikuti kemauan orang tua, terutama nyokap gue, ibu gue. Ya udahlah nggak apa-apa, yang penting gue bisa nyenangin hati beliau, karena beliau satu-satunya orang tua yang bisa mendidik gue sampai sekarang ini, dan tentunya gue sampai jadi seperti ini gara-gara beliau juga lah, ada sumbangsinya beliau yang nggak bisa gue lupain. Lalu time goes by, long story shortnya gini, gue tetap belajarin karakter orang, gue tetap baca-baca buku, tapi gue juga pengen maju, artinya gue nggak mau belajar, nggak mau diem diri, oh gue lulusan teknik elektro, gue insinyur dengan predikat sarjana teknik, terus gue diem, enggak. Gue terus belajar, dan akhirnya gue ambil S2. S2-nya gue ambil di salah satu universitas bisnis terkemuka di Jakarta. Gue ambil MBA, gue ambil Master of Business Administration, ya kalau di sini namanya manajemen marketing lah ya. Jurusannya marketing. Kenapa? Menurut gue juga harus bisa jadi entrepreneurship dong. Jadi gue punya bisa jadi entrepreneur. Jangan sampai gue diem aja. Jadi nggak ada itu. Nah akhirnya gue ambil John itu, alhamdulillah gue kumlot lagi. Gue seneng banget, dan gue proof ke emak gue bahwa ke ibu gue gini, mami, gue udah nurutin. Waktu itu sebenarnya nggak setuju juga tuh nyokap. Kenapa? Lu ngapain ambil S2 marketing? Lu kenapa ngambil masker lagi, kebanyakan corona. Master of misalnya engineering. Wih, keren dong, Nah, tapi lu lebih memilih namanya marketing bisnis. Buat apa bro? Dia bilang. Buat apa? Buat apa kok? Ya gue nggak mau gimana, namanya juga anak. Terus gue bilang gini, please man, Window nih udah dari dulu maunya ke mami, sekarang Window pengen ngembangin diri supaya lebih bagus lagi nih. Izinkanlah saya untuk ambil marketing, meskipun itu sosial. I wanna prove myself that I can be myself sesuai dengan apa yang gue cita-citakan dari dahulu. Alhamdulillah, gue lulus juga tuh in 2 years. Ilmunya gue pakai. Gue juga ada beberapa several bisnis yang gue pakai ilmunya dari hasil S2 gue. Poinnya gini, bro, para pendengar gue gini. Pendidikan tuh penting nggak penting sih. Tapi bagi orang tua, pendidikan itu sangat penting. Jadi menurut gue kita harus hargai juga bokap nyokap kita yang udah ngedidik kita, udah besarin kita, ambil jurusan apa yang mungkin diarahkan, bukan dipaksa ya, tapi diarahkan oleh mereka. Tapi kalau lu nggak mau, boleh nggak? Ya boleh dong, bebas. Tapi ketika lu nggak mengambil jurusan apa yang mereka
sarankan, lu harus bisa buktikan bahwa jurusan yang lu pilih bakal membuat lu menjadi lebih sukses daripada sekarang ini. Jangan sampai orang tua ngata-ngatain kita. Itu paling pantang buat gue. Orang tua lebih gampang nyalahin kalau orang tuanya sifatnya begitu ya. Gua nggak bilang bahwa semua orang tua pasti begitu. Orang tuanya pasti begini. Lu sih udah dibilangin kamu ambilnya jurusan si teknik misalnya. Kenapa? Tuh, kamu sekarang ngambil apa? Nggak jelas, luntang-lantung kayak lutung. Nah, makanya gue bilang, lebih baik lu orang ambil jurusan yang lu mau, tapi lu harus bisa buktiin. You have to prove to your parents bahwa I can be more successful than you guys. Dan I can nail this world, gitu loh. Gue bisa taklukkan di dunia dengan jurusan apa yang gue ambil. Jangan pernah menyerah, jangan pernah quit. Jangan quitnya tuh jangan in the middle, jangan di tengah-tengah lu quit. Kenapa? Mahal lu dong. Gengsi kita tinggi bro. And sis. Apalagi kayak gue nih cowok kan, jadi gue mesti proof dong bahwa gue bisa sukses sesuai dengan apa yang gue mau, pendidikan apa yang gue mau. Makanya gue ambil marketing bisnis, gue mau proof. S1-nya gue ikutin kemauan orang tua, which is my mom. Kemudian sekarang gue ambil marketing sesuai dengan kemauan gue. Dan alhamdulillah gue bisa memproof itu. Ya memang belum sukses-sukses amat, tapi alhamdulillah gue udah berpenghasilan, udah berkeluarga, kemudian udah punya rumah sendiri, udah punya mobil sendiri, udah semuanya udah berkecukupan. Tapi tetap jangan pernah menyerah. Kenapa? Pendidikan itu cuma jembatan. Jembatan kita, background kita supaya kita bisa menjadi lebih sukses. Ada nggak orang yang nggak berpendidikan sukses? Oh ada, banyak luar sana. Tetapi kalau kita jangan bandingin bahwa oh temen gue nggak sampai S1 dia sukses. Jangan dulu gitu bro and sis. Pendengar-pendengar gue jangan nganggap oh dia gampang. Lu lihat cek dulu bagaimana perjuangan dia sehingga sampai seperti itu. Ya, jadi jangan bilang oh gara-gara gak pendidikan nih kayak di drop out di mana misalnya. Jadi ini gampang nih. Ya nanti juga sukses. Jangan dong. Jadi kalau gue bilang tetap pendidikan itu lu ambil sesuai dengan kemauan lu. Kalau orang tua nggak merestui, lu tanya, lu ambil sikap bahwa gue harus bisa buktiin ke mak bapak gue bahwa gue bisa sukses dengan jurusan yang gue pilih. Tapi kalau lu mau nurut, monggo. It is your choice lah. Kita nggak bisa maksain dan gue juga nggak bisa ngapa-ngapain. Toh dengan begini gue kayak gue gini, gue bisa buktikan bahwa oh, mam, gue bisa sukses, alhamdulillah. Kira-kira gitu aja sih surat gue di edisi pertama ini. Mudah-mudahan bisa relate ke kita ya. Dimana mungkin dulu pada bingung nih, sebenarnya pendidikan mau gimana nih. Apalagi udah jadi orang tua. Gue mesti gimana nih? Anak gue kurang ajar sama gue, dia nggak mau ngambil jurusan sesuai dengan apa yang gue mau. Oh jangan gitu dong, bapak ibu. Santuy aja ya, kalau anak udah sana santuy. Kenapa? Semua orang bisa sukses dengan caranya masing-masing. Tapi kita wajib mendukung apapun yang menjadi keputusan anak-anak. Kasih tahu aja konsekuensinya. Kalau lu ambil jalan lu begini, pendidikan yang lu ambil begini, monggo, tapi lu harus tahu konsekuensinya. Konsekuensi seperti apa lu mesti tahu dong. Kasih tahu ke anak-anak kita bahwa oh, lu ada konsekuensi, lu harus tanggung jawab. Gitu. Dan jangan pernah kita nyalain anak. Namanya anak kita juga kan kita nggak tahu ya. Mau gimana juga kan susah juga. Tapi harus support, harus dukung itu. Itu aja sih dari gue. Mudah-mudahan edisi pertama ini bisa memberikan sharing buat teman-teman semua, para pendengar semua. Dan tentunya nanti kita bisa balik lagi ke edisi-edisi berikutnya. Itu aja dari gue. Salam Potildai. Mudah-mudahan kita bisa ketemu di edisi kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Dan tentunya bisa semakin menggaungkan podcast-podcast Indonesia. Salam Potildai. Bye.